Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Habibi Abdullah Hulwe dari S5 dengan nomor BP 24101152610164. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah materi dengan judul Data. Ini merupakan salah satu pembahasan materi dari mata kuliah konsep dasar sistem informasi. Kita akan memasuki PPT tersebut. Pengertian data. Data merupakan sekelompok informasi atau fakta mentah yang dapat berupa simbol, angka, kata-kata, atau cerita. Informasi ini diperoleh melalui proses pengamatan atau pencarian dari sumber-sumber tertentu. Secara etimologis, istilah data berasal dari bentuk jamak kata lain datum, yang artinya sesuatu yang diberikan. Dalam menggunakan sehari-hari, data baik dalam bentuk angka maupun kata-kata mengacu pada kata objek yang diamati. Sementara dari sudut pandang statistika, data merupakan fakta-fakta yang digunakan untuk membuat kesimpulan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI mengartikan data sebagai kumpulan fakta atau informasi yang diperoleh melalui pengamatan, pengukuran, atau penelitian, biasanya dalam bentuk angka, teks, atau gambar, dan dapat diolah serta dianalisis untuk mendapatkan pemahaman atau pengetahuan yang lebih lanjut. Beberapa contoh data. 1. Jumlah penduduk Indonesia tahun 2001. Data ini merupakan angka mentah yang menunjukkan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2021. Data ini penting karena digunakan sebagai acuan dalam kebijakan pemerintahan dalam berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. 2. Jumlah pengunjung Museum Nasional dalam satu tahun. Data ini merupakan angka mentah yang menunjukkan jumlah pengunjung Museum Nasional dalam satu tahun. Data penting karena digunakan untuk mengevaluasi kinerja museum dan membuat perencanaan kunjungan untuk tahun berikutnya. 3. Suhu udara di kota Jakarta pada bulan Juni. Data ini merupakan angka mentah yang menunjukkan suhu udara di kota Jakarta pada bulan Juni. Data ini penting karena digunakan untuk menentukan kebutuhan masyarakat akan pendingin udara dan pengaturan suhu ruangan. 4. Tingkat inflasi tahunan di Indonesia. Data ini merupakan angka mentah yang menunjukkan tingkat inflasi tahunan di Indonesia. Data ini penting karena digunakan sebagai acuan dalam kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi negara. 5. Jumlah pengguna internet di Indonesia. Data ini merupakan angka mentah yang menunjukkan jumlah pengguna internet di Indonesia. Data ini penting karena digunakan untuk mengevaluasi penetrasi internet di Indonesia dan membuat strategi pemasaran bagi perusahaan teknologi dan informasi. Manfaat dan fungsi data. Peningkatan pendapatan dari profitabilitas. Kehadiran data memungkinkan bisnis mengukur kinerja produk, layanan, dan strategi tertentu. Untuk meningkatkan pendapatan dan profitabilitas, analisis data dapat membantu mengidentifikasi strategi yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan bisnis. Bahan evaluasi. Data dapat dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas lembaga atau organisasi dalam konteks tertentu. Evaluasi menggunakan data membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Peningkatan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan menjadi fokus penting dalam bisnis. Data mentah dapat membantu kamu untuk memahami dampak strategi produk terhadap kepuasan pelanggan. Dengan informasi ini, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan tetap bersaing di pasar. Membantu dalam memecahkan masalah. Setiap bisnis pasti pernah menghadapi masalah, dan data memiliki peran kunci dalam mengidentifikasi serta menyelesaikan masalah tersebut. Dengan menggunakan data perusahaan dapat mengidentifikasi akar masalah untuk kemudian dapat mengambil tindakan yang tepat. Dasar perencanaan yang akurat. Data dapat menjadi dasar perencanaan yang akurat dalam merencanakan suatu aktivitas. Penting untuk menggunakan parameter yang tepat. Data dapat digunakan sebagai parameter dan acuan untuk merancang perencanaan yang matang, termasuk perkiraan situasi di masa depan. Data berdasarkan cara mendapatkannya. Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, baik oleh suatu organisasi maupun perorangan. Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari sumber yang telah ada sebelumnya. Individu tidak perlu mengumpulkan data langsung dari objek
B. Data berdasarkan sumber. Data eksternal diperoleh dari sumber di luar organisasi atau lokasi penelitian. Jenis data ini sering digunakan untuk membandingkan satu tempat dengan tempat lainnya, seperti data kependudukan, penjualan produk dari perusahaan lain, atau jumlah siswa yang dari sekolah lain. Data internal diperoleh langsung dari organisasi atau lokasi penelitian, contohnya data karyawan. C. Data berdasarkan waktu pengumpulannya. Data cross-section dikumpulkan pada waktu tertentu untuk mengetahui situasi pada saat itu, misalnya data dari kuesioner penelitian. Data time series adalah data yang diperoleh dari pengamatan atau pencatatan variabel pada waktu yang berbeda secara periodik. Data berdasarkan sifat. Data kuantitatif diperoleh melalui survei dan memberikan jawaban dalam bentuk angka. Ciri utamanya adalah bersifat objektif dan interpretasi data cenderung tidak bervariasi. Data kualitatif bersifat deskriptif dan tidak berupa angka. Jenis data ini dapat diperoleh melalui kuesioner, observasi, dan studi literatur, wawancara, dan lainnya.